Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Kadun dalam Saji mata kuliah teori pembangunan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hasil kajian teori modernisasi klasik. Pada bagian ke-1 ini kita akan membahas tentang motif berprestasi manusia modern dan tahapan pertumbuhan ekonomi, terutama kritik terhadap teori Rostow. Tentang motif berprestasi yang dikemukakan oleh David Maxwell. Sebenarnya David Maxwell ini tidak hanya mengemukakan teori motif berprestasi atau need for achievement, tapi juga sebenarnya ada 3 teori secara utuh, yaitu ada need of achievement, need of power, dan need of application. Jadi kebutuhan berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi atau bermasyarakat, kan kebutuhan untuk berkuasa. Nah, ketiga inilah sebenarnya yang mendorong kesuksesan seseorang di dalam mengarungi bahtera kehidupan. Jadi kalau orang yang memiliki motif berprestasi, motif berafiliasi, dan motif berkuasa, bukan gila kekuasaan ya, tapi motif berkuasa, itulah orang yang mendorong untuk orang-orang bisa sukses. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang motif berprestasi saja, terutama dalam kaitannya bagaimana bisa motif berprestasi ini men-trigger, ya, mendorong, memicu keberhasilan pembangunan. Kelompok masyarakat mana yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap proses produksi negara-negara dunia ketiga? Jadi pertanyaan yang mendasar sebenarnya, kalau yang bertanggung jawab kepada proses modernisasi dunia ketiga itu siapa? Kaum wira swastawan domestik lah, dan bukan para politikus atau para penasihat ahli yang didatangkan dari negara maju, yang memegang peran kritis dan bertanggung jawab terhadap pencapaian kemajuan negara dunia ketiga. Jadi untuk bisa melakukan modernisasi, untuk bisa melakukan pembangunan, gitu ya, sebenarnya orang yang paling berperan besar itu adalah kaum usahawan, para wirausahawan. Bahkan menurut teori itu cukup dibutuhkan 5% wirausahawan gitu ya, atau bahkan ada yang lebih saklek lagi 2% wirausahawan untuk bisa men-trigger pembangunan di suatu negara, untuk bisa men-trigger pembangunan modernisasi di suatu negara. Nah, yang lainnya itu sebenarnya mendukung saja. Para peneliti hendaknya perlu mengamati lebih jauh dan dalam tentang pengajuan semangat dan individu wira swastawan, bukan hanya berhenti pada penentuan indikator ekonomis. Di samping itu, diharapkan para pengambil dan penentu kebijakan negara tidak lagi membatasi lingkup investasi dananya pada pembangunan prasarana dasar ekonomi, tetapi hendaknya mulai melakukan investasi pada pengembangan SDM. Nah, tentu saja sangatlah penting kita membangun sarana dan prasarana fisik ya. Pembangunan fisik sangat penting juga, bukan perlu diabaikan, karena biasanya indikator kemajuan itu salah satunya dari indikator bangunan prasarana fisik. Tapi jauh lebih penting, sarana fisik itu tidak akan bermanfaat apa-apa kalau orang-orang di dalamnya tidak memiliki jiwa entrepreneur. Jauh lebih penting bagaimana membangun jiwa-jiwa entrepreneur ini.
saya kira pembangunannya bukan hanya dilatih gitu ya. Memang pelatihan penting, tapi tidak hanya itu. Justru bagaimana caranya membangun mentalitas itu melalui skenario-skenario kebijakan yang lain untuk bisa memiliki jiwa entrepreneur. Tujuan kegiatan para wira swastawan tidak hanya sekedar mencari dan mengumpulkan laba, tetapi kegiatan mereka karena keinginan yang kuat untuk berprestasi secara gemilang, ya, dan selalu berpikir dan berusaha untuk menemukan cara-cara baru untuk memperbaiki kualitas kerja yang dicapainya. Nah, sebenarnya inti dari kaum wirausahaan itu adalah bagaimana dia itu kreatif, inovatif, terus-menerus terjadi yang namanya peningkatan kualitas berkelanjutan, continuous quality improvement, jadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Ya. Ada target, terus ada target baru, itu yang sangat penting sebenarnya di dalam yang namanya motif investasi. Tentu saja sebenarnya bukan hanya kaum entrepreneur, kaum wirausahawan ya, atau pelaku usaha saja yang harus memiliki kemudahan prestasi. Nampaknya setiap komponen bangsa itu harus memiliki motif berprestasi. Tingkatan motif berprestasi, jika motif berprestasi itu memang ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi gitu ya. Nah, bagaimana cara mengukur motif berprestasi itu? Nah, jika seseorang menggunakan waktu luangnya untuk kenikmatan hidup, jalan-jalan, shopping, pergi ke klub malam atau diskotik, maka orang tersebut memiliki motif pasti berprestasi sangat. Jika seseorang menghabiskan waktunya untuk lebih banyak mengenang teman-temannya, keluarga, kegiatan sosial, pesta, dan sebagainya, maka orang tersebut memiliki kemudahan berprestasi sangat rendah. Jika seorang berpikir tentang bagaimana menaikkan situasi sekarang ke arah lebih baik dan tidak melaksanakan tugas-tugas yang dihadapinya dengan cara yang lebih baik, maka orang itu bisa disebut memiliki kemudahan berprestasi yang amat kuat. Kalau seorang mahasiswa memiliki prestasi yang lebih baik, bagaimana cara memperbaiki prestasi dia, bagaimana memperbaiki cara belajar dia, bagaimana dia bisa menciptakan ide-ide baru. Kalau seorang ASN, berarti dia juga harus bagaimana menciptakan hal baru tentang pelayanan publik. Kalau seorang peneliti, bagaimana menciptakan hal baru yang bisa dijadikan teknologi sehingga bermanfaat untuk orang banyak. Jadi ada hal-hal yang baru, inovatif terus-menerus yang dipikirkan. Bagaimana David McCallum melakukan pengukuran terhadap motif berprestasi seseorang atau motif berprestasi suatu bangsa? David McCallum menerapkan metode proyeksi untuk mengukur motivasi berprestasi seseorang. Metode proyeksi dilakukan dengan memberikan suatu gambar kepada sekelompok orang, suatu kertas gambar, lalu McCallum meminta kepada masing-masing orang untuk menulis cerita dari gambar yang mereka lihat. Untuk mengukur motif investasi suatu bangsa, pertama David McCallum mengumpulkan literatur populer seperti nyanyian rakyat, buku, komik, puisi, drama, dan cerita anak-anak yang digunakan sebagai bacaan. Dan kemudian ia mencoba memberikan kode dan mengukur derajat kebutuhan prestasi dari masing-masing jenis data yang telah dikumpulkan tersebut. Kedua, ukuran pembangunan ekonomi, dan ketiga, skala kebutuhan prestasi pada tingkat keluarga. Nah, jadi bagaimana cara mengukur motif prestasi secara individual maupun suatu bangsa sebenarnya dilakukan oleh David McCallum ini. Nah, jadi sebenarnya orang yang memiliki motif prestasi yang tinggi itu
Tidak ada satu halang rintangan yang akan menghalanginya. Kalau dalam bahasa orang-orang pesantren itu manjada wahjada, gitu ya. Nah, ini segala sesuatu seperti apa pun bisa dilakukan. Kalau kita memiliki suatu inovatif, bukan suatu yang mungkin, sesuatu yang dikerjakan. Apapun bisa. Nah, ini sekali lagi tapi itu secara lengkap bagaimana posisi motif organisasi, need for achievement, ada need for power dan need of organization. Nah, sebenarnya di samping teori kebutuhannya W. Maxwell juga ada sebenarnya teori kebutuhannya Abraham Maslow, teori kebutuhan Maslow ya. Nah, Abraham Maslow itu merancang bahwa kebutuhan manusia itu ada kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, orang-orang modern, bangsa-bangsa yang maju, manakala orang-orangnya, manusia-manusia itu, manusia-manusianya yang ada di dalam negara itu memiliki kebutuhan yang paling tinggi, yaitu memiliki kebutuhan aktualisasi diri. Sedangkan orang-orang yang dalam negara-negara berkembang atau negara-negara yang miskin itu masih kebutuhan fisiologis atau kebutuhan perut, bagaimana supaya bisa memenuhi kebutuhan makan saja gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada tingkat gradasi ya. Jadi kalau mau orangnya negaranya maju, maka orangnya harus boleh aksesin bahwa apa yang dilakukan itu untuk agar dia memiliki legasi di masa akan datang, bisa dikenang memiliki hasil karya lah gitu ya, itu ya. Nah, itu maju. Nah, kalau kita hanya memikirkannya perut sehingga korupsi gitu ya, nah kita nggak akan bisa maju itu bangsa. Nah, yang teori yang kedua ini ada teori yang dilakukan oleh Ingles tentang manusia modern. Apa sih manusia modern? Apa akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi terhadap sikap, nilai, dan pandangan hidup seseorang? Apakah negara dunia ketiga akan memiliki sikap hidup yang lebih modern dibanding masa sebelumnya? Jika negara dunia ketiga tersebut berinteraksi dengan negara barat yang telah memiliki sikap dan pandangan hidup modern terlebih dahulu. Nah, pertanyaan ini sebenarnya harus dijawab. Nah, untuk bisa menjawab itu, apa sih karakteristik manusia modern? Manusia modern itu terbuka terhadap pengalaman baru. Ini berarti bahwa manusia modern selalu berkeinginan untuk menjadi sesuatu yang baru. Jadi kalau ada hal baru, ada ilmu pengetahuan baru, teknologi baru, ya jangan menolak dulu, jangan anti dulu ya. Jadi tidak status quo gitu sifatnya terhadap segala sesuatu perubahan yang terjadi di lingkungan. Manusia akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai bentuk otoritas tradisional seperti orang tua, kepala suku, raja, bahkan kaum agamawan, pendeta, kiai, ustadz gitu ya. Manusia itu ada sikap yang lebih tidak terikat, tidak patuh, tidak taklid gitu ya. Nah, itu sebenarnya manusia modern itu. Manusia modern percaya terhadap ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan kemampuannya untuk mendudukan alam semesta. Nah, ini manusia modern itu ya ciri yang, tentu saja ciri yang ini sangat berbahaya nih sebenarnya. Jadi tidak semua yang mereka modern yang bukan oleh kelasnya itu benar ya sebenarnya. Ternyata kalau ini berupaya menundukkan alam, mengeksploitasi alam, hanya alam berbalik kepada kita. Ya, alam itu ibarat cermin. Ya, kalau apa yang kita lakukan terhadap alam maka akan membuat kita menjadi balasan yang menyakitkan. Kalau kita menebang pohon sembarangan maka akan terjadi banjir dan longsor.
kekeringan. Jadi kita itu berlaku terhadap alam itu kan dilepas gitu. Nah, oleh karena itu ini harusnya bukan mengeksploitasi mendudukan alam, tapi bagaimana harusnya manusia itu harmonis. Nilai-nilai tradisional kita mengajarkan eh, keharmonisan itu, keserasian dengan alam. Nah, itu harus pegang. Jadi sebenarnya manusia apa yang dilakukan oleh Enkeles ini, manusia modern pun tidak semuanya benar ya. Lalu manusia modern memiliki orientasi mobilitas rencana jangka panjang. Mereka selalu merencanakan segala sesuatu jauh di depan dan mengetahui apa yang mereka capai dalam waktu 5 tahun ke depan. Nah, ini yang sangat modern itu memiliki rencana, baik rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jadi ada rencana, tidak asal seka ingat ya itu ya. Itu yang sangat penting. Jadi bagaimanapun juga harus direncanakan gitu. Terutama di dalam pembangunan di masyarakat, di pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, desa, RTW juga harus terencana sebenarnya. Rencana jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Lalu manusia modern aktif terlibat dalam percaturan politik. Mereka bergabung dengan berbagai organisasi kekeluargaan dan berpartisipasi aktif dalam urusan masyarakat lokal. Nah, ini ciri manusia itu manusia administrasi atau manusia organisasi ya, artinya bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada gitu. Lalu apa yang membuat manusia modern merumuskan faktor-faktor pokok yang mengakibatkan manusia negara dunia ketiga mampu menyerap nilai dan perata modern? Jadi sebenarnya untuk bisa menyerap nilai modern yang disebutkan 5 tadi menurut Enkeles itu apa sih sebenarnya? Apakah pendidikan formal atau pendidikan non formal? Pertama ini ya, pendidikan merupakan faktor terpenting yang mencirikan manusia modern. 1 tahun pendidikan mampu menaikkan 2-3 poin skala modernisasi dari 0 sampai 100. Lebih jauh bahwa kurikulum teknis seperti matematik, kimia, biologi bukan merupakan faktor bertanggung jawab terhadap penyerapan nilai dan pendukung manusia modern. Justru kurikulum informal, pemakaian buku barat, dan melihat film-film barat membantu penyerapan nilai modern. Mungkin lebih orang terkesan menyerap akan mengikuti apa yang akan dalam suatu film ya. Dari mungkin pengajaran, pembelajaran di kelas-kelas gitu. Jenis pekerjaan diukur dari satuan pekerjaan pabrik memiliki kemampuan independen terhadap pembentukan nilai modern. Jadi kalau di pabrik karena menggunakan teknologi, maka teknologi, ya, inovasi teknologi akan memaksa merubah perilaku seseorang. Jauh lebih disiplin, ya, itu memaksa. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada akibat ketegangan psikologis dari manusia negara dunia ketiga setelah mengalami modernisasi? Literatur dunia ketiga lebih menunjukkan akibat negatif dari modernisasi seperti disorganisasi sosial, demoralisasi kepribadian, penyimpangan kepribadian, dan alien. Nah, jadi bisa saja itu jadi bisa keterbelahan di dalam masyarakat, menurunnya semangat hidup, penyimpangan kepribadian, dan mungkin manusia jadi merasa terasing gitu ya dengan dunia sekitarnya. Nah, yang disebut dengan psikosomatik symptom, manusia dan tidak akan menunjukkan gejala yang lebih banding manusia tidak modern dari ketegangan atau penyakit psikologis lainnya yang mungkin. Jadi pada dasarnya baik modernisasi atau tidak itu ya manusia sih pasti akan terjadi ketegangan-ketegangan gitu. Nah, ini teori manusia modern dari Enkeles dan ada David Smith gitu ya. Pembangunan bukan sekedar modal dan teknologi, dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material tersebut supaya jadi produktif. Ya, jadi ini bagiannya sebenarnya manusia modern itu, teori manusia modern dari Enkeles ini sebenarnya pada dasarnya yang perlu dibangun itu bukan hanya sarana prasarana fisik ya, tapi juga manusianya, terutama sikap-sikapnya, nilai-nilainya gitu ya. Pendidikan merupakan faktor yang paling efektif untuk mengubah manusia.
Ya, ini ciri-ciri manusia modern sudah dikemukakan ya. Pada dasarnya ada 5 tadi. Nah, pada kesempatan yang terakhir itu kita akan membahas tentang bagaimana kritik dari Pak Sarbini Semawinata tentang teori tahapan perkembangan pertumbuhan ekonomi dari Rostow. Nah, ini merupakan salah seorang pemikir kita. Nah, ketika ingat Sarbini, ingatnya tentu saja anak muda nggak kenal, tapi yang anak muda tentu yang kenalnya adalah Balai Sarbini ya. Nah, Sarbini Semawinata ini secara eksplisit menguji pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pendekatan teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Menguji kesiapan objek Indonesia untuk menyongsong masa lepas landas pembangunan ekonominya jika seandainya memang teori pertumbuhan Rostow tersebut tidak digunakan sebagai acuan penilaian. Tiga syarat mutlak yang menurut Rostow harus dipenuhi jika masyarakat hendak mencapai tahap lepas landas pembangunan ekonominya. Nah, ini ada pertanyaan kan, mengapa Indonesia gagal lepas landas gitu ya? Mengapa ketika target tahun 2000 itu Indonesia lepas malah bukan pas lama, malah nyungsep gitu ya. Nah, ada 3 syarat lepas landas menurut Rostow itu. Pertama, untuk mencapai lepas landas, ekonomi negara memerlukan tingkat investasi produktif paling tidak sebesar 10% dari pendapatan nasional. Kalau pendapatan nasionalnya 2000 triliun gitu ya, berarti harus ada 2.000 triliun. Kalau 20.000 triliun berarti harus ada 2.000 triliun untuk ada investasi lagi. Pertumbuhan yang tinggi atas satu atau lebih cabang industri yang sentral. Misalnya apakah industri tekstil, industri baja gitu ya. Lalu atau industri perminyakan itu. Tumbuh dan berkembangnya kerangka sosial politik yang mampu menyerap dinamika perubahan masyarakat. Nah, ini salah syaratnya ya. Ada 3 syarat menurut Rostow itu 3 kalau mau tinggal landas ya. Pembahasan persoalan lepas landas di Indonesia lebih memperhatikan pada syarat pertama. Jadi syarat pertama itu bagaimana supaya bisa menanamkan bahwa adanya investasi sebesar 10% dengan berbagai cara ya, termasuk ngutang. Paradoksnya, dengan mendasarkan diri pada sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, justru 2 syarat terakhir merupakan syarat yang jauh lebih penting daripada syarat pertama. Hal ini terjadi karena pada saat terjadi lepas landas ekonomi, masyarakat akan banyak memikul beban dan tekanan yang berat. Bahkan lebih dari itu, masyarakat mengalami pelintiran-pelintiran, sementara di saat yang sama bangunan struktur penyangganya masih dalam proses untuk dibangun. Termasuk sebenarnya pembangunan politik ya. Untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk bisa adanya investasi 10%, pembangunan politik dikorbankan supaya aman gitu ya. Nah, ketika terjadi hambatan-hambatan bidang politik, maka suatu waktu hambatan itu bisa meledak. Nah, ternyata meledak di tahun 1997, 1998 itu ya, menjadi suatu ledakan politik yang sangat dahsyat yang menimbulkan krisis di berbagai bidang atau biasanya dikenal dengan krisis multidimensi. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.